Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat terus, sehat terus untuk kita semuanya. Lancar sukses seluruh usaha saya, Anda, dan kita semua. Baik, sahabat sekalian, di dalam bisnis, dalam usaha, dalam bidang karir, profesi, atau apapun terkait dengan namanya pikiran bawah sadar. Sekarang saya akan sedikit menjelaskan bagaimana tentang gelombang otak yang kaitannya tentunya dengan pikiran bawah sadar, tetapi ada beberapa segmen video yang nanti akan saya sampaikan dari mulai bagaimana tentang gelombang otak dan bagaimana tentang pikiran bawah sadar bekerja untuk kita. Pikiran bawah sadar kita berada dalam berbagai macam etape di gelombang otak kita, dan gelombang otak itu ada berbagai macam pembagian. Ada yang sampai dibagi sampai dengan 30 fase, ada yang sampai 4 fase, dan kita bisa memilih yang paling sederhana. Sekurang-kurangnya ada 4 fase yang menjadi salah satu hal di dalam proses kita melakukan pemberdayaan gelombang otak. Kalau kita mengenal gelombang otak seperti halnya ketika kita tidur, artinya apa? Dari proses sebelum tidur ada yang namanya persiapan tidur, sampai dengan tidur pula, sampai dengan bangun kembali. Dalam gelombang otak pun demikian. Kalau saya gambarkan tentang gelombang otak, bentuknya, kurvanya bentuknya seperti ini. Ini kira-kira seperti ini. Untuk kurva yang terbalik bisa terlihat di layar. Di sini ada yang namanya pembagian area. Ada 4 area yang kita bagi dalam gelombang otak. Yang pertama adalah area pada posisi yaitu beta, kondisi ketika kita sedang kritis berkomunikasi, dan seperti sekarang ini namanya kondisi beta. Yang berikutnya ada yang namanya kondisi alfa. Dari kondisi beta kita turun sedikit, ada bengong sedikit, kita ada berpikir-pikir sedikit, kita mulai membayangkan sesuatu dan lainnya, kita mulai agak membahas dengan pikiran internalnya lebih banyak, kita masuk di gelombang theta. Ke bawahnya lagi, kalau lebih nyaman lagi, lebih dalam lagi, kita masuk di kondisi theta. Dan yang paling terakhir kita bisa kondisi tidur pulas banget pada kondisi yang namanya delta. Ketika kita mau tidur, kita mau tidur di sini, udah masuk di kamar, sudah ada di bed, sudah pakai selimut, sudah hidupin AC dan lain-lainnya, masih berpikir sesuatu. Tadi pagi yang dikerjakan apa, tadi siang apa yang dikerjakan, masih ada di sini. Terus masuk ke sini agak mulai lelap, lumayan sudah mulai nyaman, mata sudah mulai mengatup, ratanya udah nyaman, pendengaran sudah mulai berkurang, kadang dengar, kadang tidak, mata pun demikian dan lain-lain. Ketika dengar, kadang-kadang ada suara keran, sudah males untuk bergerak, kita ada di sini. Makin ke bawah lagi, makin ternyata ini makin nyaman terus sehingga ada di delta. Dan setelah itu kita tidur ada di posisi yang namanya delta. Di posisi delta inilah kita tidur dengan sangat nyaman sekali. Gelombang otaknya sudah berbeda. Di gelombang otak beta, otak kita dengan garis seperti ini, masih dengan frekuensi yang begitu luar biasa. Masuk di bawahnya kita sudah mulai terjadi gelombang yang lebih smooth. Ada gelombang yang lebih smooth lagi di theta. Bahkan di delta gelombangnya sudah hanya beberapa kali ada stimulan. Nah, pada saat kita memberdayakan, mengoptimalkan yang namanya pikiran bawah sadar, maka ada area yang namanya area kondisi sugesti yang sangat baik untuk memasukkan hal-hal yang positif. Ini area di tempatnya alfa, kondisi alfa sampai dengan bagian theta bawah. Kalau bagian delta untuk diberikan masukan, ini penyerapannya sudah sangat kecil, sehingga pemberdayaan ada di bagian alfa sampai dengan theta bawah. Yang paling optimal tentunya ada di bagian theta dalam atau theta bagian bawah. Sahabat sekalian, untuk sukses kita perlu memberdayakan ini dengan salah satu caranya adalah kita bisa melakukan proses optimalisasi pikiran bawah sadar kita ketika bermain di dalam kondisi sugestif. Pada saat kita menjelang tidur, pada saat mau tidur, kita bisa membayangkan sukses-sukses pada waktu-waktu yang berikutnya. Saat itu kita masukkan peta mental sukses kita ke dalam kepala kita. Untuk apa? Supaya kita bisa membuat sebuah peta di dalam pikiran kita. Kalau dalam Oscar de Mello menceritakan pada waktu itu ketika orang tua naik ke gunung, ketika ditanya bagaimana mungkin ke orang tua dengan tubuh yang sudah ringkih, dengan tubuh kekuatan yang sangat kecil seperti itu, bisa sampai di gunung Himalaya yang dingin, yang tinggi, yang terjal, banyak salju dan lain-lainnya, kok kenapa bisa kuat? Apa jawabannya orang tua itu? Pikiran saya sudah sampai di puncak Himalaya sebelum saya beraksi.
membuat rel, membuat peta dalam sukses kita menjadi penting. Kenapa? Karena disinilah menjadi salah satu rel yang akan dilewati dalam setiap action kita. Sahabat sekalian, terima kasih. Selalu sukses untuk Anda. Semangat untuk tetap mengejar sukses dan mimpi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.